Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Donggala akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Titi Hardianti dan saya Iwayan Budi Adnyana. Kami dari SMA Negeri 3 Balesa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi dan selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dede. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya ya lumayan baik. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini Bapak semangat. Ini kan hari pertama sekolah ya Pak. Di awal pekan, berarti harus semangat ya. Sebagai seorang pendidik, kita harus semangat. Jadi Pak, hari ini kita akan melakukan observasi sebelum Bapak melakukan coaching kepada rekan sejawat. Bapak, sebelum kita masuk kepada kegiatan coaching, di sini saya ingin menyampaikan instrumen penilaian yang akan saya gunakan Pak pada saat coaching nanti. Oh, apa semua itu? Jadi instrumen penilaian di sini saya akan melihat bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian selain itu saya akan melihat juga bagaimana Bapak meluangkan waktu pada si coaching ketika coaching menceritakan permasalahannya dan melihat respon dari si coaching itu sendiri Pak terhadap pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang penting Pak, yang paling terpenting itu bagaimana Bapak mengikuti alur tirta, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu instrumen yang akan saya gunakan dalam penilaian Bapak nanti ya. Oke. Bapak ngomong-ngomong nih Pak, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan ke Bapak. Apa semua itu Bu? Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Budi kembangkan pada kegiatan observasi nanti? Oh, saat praktik coaching nanti Bu ya? Iya. Saya itu akan mengembangkan yang pertama itu tentang untuk waktunya Ibu. Kesadaran penuh Pak ya? Iya, kesadaran penuh. Kemudian berikutnya saya juga ingin mengembangkan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Berarti Pak dari 3 yang paling spesifik Bapak kembangkan kompetensinya itu 2 tadi ya Pak? Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bapak ya? Iya. Dari 2 kompetensi yang akan Bapak kembangkan tadi, indikator pencapaian apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan coaching nanti atau observasi nanti? Jadi begini Bu, nanti setelah melaksanakan coaching kepada coaching, saya menginginkan masalah yang si coach hadapi ini benar-benar dapat mendapatkan solusi, dan solusi itu bukan 100% dari saya, tetapi memang solusi dari si coach ini gitu. Jadi si coach sendiri yang akan menghasilkan solusi dalam permasalahannya dia itu. Begitu ya Pak. Berarti Bapak di sini karena tadi Bapak sampaikan kompetensinya itu adalah memberikan pertanyaan berbobot, di mana Bapak akan mengarahkan si coach ya Pak? Iya. Yang mengarahkan si coach pada saat nanti observasi, kemudian dengan sendirinya si coach akan menemukan solusi atau tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan dalam menangani permasalahan yang dihadapi. Begitu ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang silakan Bapak melakukan kegiatan coaching kepada coaching. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak sekali lagi. Saya tutup saja kegiatan kita hari ini Pak untuk observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Selamat siang Ibu Afifah. Siang Pak Budi. Ibu Afifah ini saya perhatikan agak merenung dari tadi ini. Ada apa ini Ibu Afifah? Bagaimana kabarnya Bu Afifah? Dilihat di luar mungkin baik Pak. Iya. Tapi di dalam ya tidak begitu baik secara pemikiran. Iya, seperti itu. Ada sesuatu mungkin yang terpendam di benaknya Ibu Afifah ini? Iya Pak, ada. Makanya tadi Bapak bilang tadi, Bapak lihat saya agak kayak ada yang dihayalkan. Iya benar Pak Budi, ada.
Ini kan jarang kita bisa duduk berdua seperti Ibu Viva, ya. Iya, Dan benar. kejadiannya hari ini duduk berdua. Ibu Viva, mungkin ada hal yang ingin mau diceritakan? Silahkan Ibu Viva kalau ada. Benar Pak. Begini, Ya. ini terkait dengan proses pembelajaran di sekolah. Ya, kenapa itu? Sebagaimana yang sudah kita tahu bersama, untuk proses pembelajaran itu, apalagi di Kumer, Ya, itu senantiasa proses pembelajarannya itu dituntut seaktif dan sekreatif mungkin dari Bapak Ibu gurunya kan. Namun kalau saya melihat masih banyak dari rekan-rekan kita ini yang sifatnya proses penerapan dalam pembelajaran itu masih bersifat monoton Pak, pasif. Pasifnya itu begini, tidak berani untuk, mungkin bukan tidak berani mungkin ya, mungkin ada faktor lain, cuman saya saja yang mengatakan tidak berani untuk melakukan suatu perubahan tersebut, untuk coba untuk mempraktekkan pembelajaran yang jauh lebih kreatif. Kemudian kalau kita lihat sekarang kan itu harusnya Bapak Ibu guru ya bisa lah, kalau memang kita tidak bisa menggunakan infokus dalam proses pembelajaran itu, bisa dia menggunakan misalnya seperti kertas karton yang bisa dimodifikasi sedemikian bagusnya, kreatif, iya, sehingga menggugah keinginan dari anak-anak kita ini untuk belajar. Karena itu tadi Pak, saya melihat ini apalagi jam-jam terakhir kita mau menjelaskan full, itu pasti setengah mati, itu tantangannya luar biasa. Kemudian dilihat lagi dari anak didiknya kita, kalau namanya jam terakhir itu seperti HP, pasti sudah mau lowbat, casnya sudah mau kurang kan. Nah itu yang tadi saya coba menghayal Pak, bagaimana caranya ini teman-teman saya ini bukan hanya 1-2 orang yang mengemas pembelajaran itu seaktif dan sekreatif mungkin di dalam pembelajaran di kelas gitu, karena ada beberapa perbedaan Pak kalau saya lihat antara guru yang mengajar dengan menggunakan media, misalkan infokus dengan yang 3, itu anak-anak kalau belajarnya jauh lebih semangat. Begitu yang menggunakan media ini. Iya, apakah itu dia infokus ataukah itu dia kertas karton atau media yang lainnya, anak-anak itu jauh lebih semangat itu kelihatan dibanding yang tidak. Iya, maaf Ibu Eva, artinya semangat yang dimaksud itu kalau menggunakan media itu seperti apa ya Ibu? Anak-anak antusias untuk belajar, berdiskusi dengan teman-temannya, bahkan mempresentasikan hasil diskusi mereka itu lebih kelihatan Pak Budi dibanding dengan tidak. Iya. Dan ini sesuai dengan kurikulum Merdeka juga ya. Yes. Tujuan dari kurikulum kan itu salah satunya kan yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini kan. Berdiferensiasi atau yang kreatif lah. Kemudian Bu Hikmat, ada lagi mungkin hal-hal lain mengenai teman-teman kita ini yang ingin kita ceritakan? Ya, itu tadi selain dari itu model pembelajarannya mungkin yang senantiasa perlu diperhatikan oleh teman-teman kita, kehadirannya juga mungkin dalam kelas. Mungkin tadi penyebabnya untuk bisa lambat atau proses pembelajaran dalam kelas tidak begitu efektif itu mungkin juga karena kesiapan dari Bapak Ibu guru ini mungkin yang tidak begitu siap untuk masuk dalam kelas, sehingga menyebabkan Bapak Ibu guru ini ya agak kelihatan malas lah untuk masuk dalam kelas, mengulur-ngulur waktu. Maksud dari Viva pas kehadiran ke sekolah ataukah pas kehadiran dalam kelas ini? Kehadiran dalam kelas. Kehadiran dalam kelas. Misalkan ini kita kan masuk jam 7.15. Jam 7.15 itu sudah masuk bel berbunyi. Tapi ada yang masih coba untuk mengulur waktunya sampai masuk di jam 7.30. Sudah berapa tuh Pak waktu untuk habis di situ kan? Belum kita jalan untuk ke kelas. Belum persiapan lagi dalam kelas. Seperti itu yang saya coba berpikir, aduh bagaimana caranya untuk mengubah mindset dari teman-teman saya ini. Artinya bukan hanya di 1-2 orang, tapi secara menyeluruh, ayolah mari kita ubah sama-sama. Nah itu dia Ibu Viva, bagaimana cara merubah mindset teman-teman ini? Nah itu Pak Budi, saya makanya dari tadi Pak Budi bilang kayaknya ada yang dihayalkan.
berpikir bagaimana cara saya ya untuk merangkul teman-teman saya ini agar ibu kiranya tadi jangan nantinya saya bicara tersinggung. Padahal tadi niatnya baik kan. Nah, itu saya coba untuk berpikir kira-kira konsep apa yang tepat. Tapi Pak Budi tadi saya coba untuk setelah Pak Budi bilang tadi, katakan ya saya kelihatan menghayal, ada ide Pak Budi, ada ide yang muncul. Nah mungkin pertama saya lihat dulu di sela-sela waktu luang dari teman-teman ini, di sela-sela waktu luang itu ceria dengan tidak. Saya coba untuk melakukan pendekatan itu, kemudian saya coba untuk berbagi konsep pembelajaran yang bagus itu seperti apa. Kemudian yang kedua mungkin ini juga yang saya akan lakukan, saya ajak mereka untuk melakukan atau praktek proses pembelajaran yang kreatif namun sederhana. Itu mungkin. Yang ketiga mungkin tidak lain itu akan dijadwalkan Pak, sesuai dengan waktu mereka maunya kapan. Dan yang keempat mungkin saya akan berbagi info dorongan dari kurikulum dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya kira seperti itu barangkali Pak Budi ya. Kalau menurut Pak Budi bagaimana? Iya, saya rasa sangat bagus sekali idenya Ibu Viva ya. Selain mencoba untuk berkolaborasi dengan teman sejawat, juga berkolaborasi dengan bagian kurikulum ya. Bahkan mungkin bisa ke kepala sekolah juga. Ya. Ini sangat tepat sekali menurut saya Bapak, ide-ide yang Bapak sampaikan. Ataukah mungkin ada lagi yang lain juga? Karena kan pembelajaran ini kita bukan hanya melibatkan teman sejawat saja, tapi kan ada siswa juga dalamnya. Sejauh ini menurut saya kayaknya itu yang paling tepat Pak. Tapi mungkin saja ada perkembangan Pak dari ide itu, tapi untuk saat ini itu. Untuk mengawali mungkin begitu ya. Mengawali. Kalau dari Pak Budi bagaimana? Kalau dari saya sangat setuju sekali Pak, apalagi kita sebagai teman sejawat begini, saya sangat mendukung sekali. Nanti saya ikut berkolaborasi mendukung Ibu Viva, semoga pembelajaran ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Karena kan ini bukan hanya berbicara kelasnya Ibu Viva saja, tetapi kan seluruh. Iya. Benar Pak. Mungkin Ibu Viva itu saja mungkin. Iya Pak. Ya. Kalau dari saya kayaknya itu kiranya terkait dengan bagaimana proses perencanaan ke depannya untuk lebih efektifnya pembelajaran di sekolah kita ini. Oke, demikian Ibu Viva. Saya akhiri dengan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Ibu Titi. Bagaimana perasaannya Pak setelah melaksanakan observasi pada rekan sejawat? Iya, lumayan juga Ibu Titi, artinya lumayan deg-degan juga. Lumayan deg-degan, tapi tetap semangat Bapak ya? Tetap semangat. Alhamdulillah kalau Bapak masih semangat. Bapak tadi sudah melakukan observasi kepada rekan sejawat. Iya. Bagaimana hasilnya Pak? Ya luar biasa Ibu Titi. Berarti alhamdulillah lancar Pak ya? Iya, lancar. Baik dan lancar. Bapak, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, saya ingin bertanya dengan Bapak mengenai kegiatan yang tadi Bapak lakukan. Iya. Jadi sebelum observasi, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan dan Pak Budi sudah menjawab. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, indikator yang Bapak sebutkan saja itu sudah tercapai atau belum Pak? Kalau menurut saya sih Bu, sudah tercapai Bu. Ya, sudah tercapai karena kelihatan dari jawaban-jawaban dari si Koci tadi kan, memperlihatkan bahwa hampir semua indikator yang saya rencanakan tadi tercapai. Nah, iya Pak, tadi juga setelah saya mengamati dan menilai Bapak, ada sedikit catatan-catatan kecil yang saya tulis. Yang pertama, si Koci itu sudah fokus dengan Bapak. Jadi ketika dia menceritakan permasalahannya, dia sudah mulai fokus. Kemudian yang kedua Pak, di situ juga Bapak, Bapak sudah
meluangkan waktu atau kehadiran penuh terhadap si coach, sehingga si coach itu mulai terbuka. Nah, dan selain itu Bapak juga mendengarkan dengan aktif. Nah, tentunya dengan mendengarkan aktif, Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach, yaitu pertanyaan yang berbobot Pak ya. Nah, dari kata kunci yang disampaikan oleh si coach, Bapak sudah mulai bisa memberikan pertanyaan yang pada umumnya pertanyaan itu bisa mengarahkan si coach dalam menemukan solusi dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, selain itu Bapak, tadi yang saya tanyakan itu terkait dengan indikator yang Bapak sampaikan di pra itu sudah tercapai atau belum? Bapak sampaikan sudah. Ada lagi satu pertanyaan Pak Budi. Pertanyaannya ini, nah setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, untuk kedepannya kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan lagi Pak? Baik Bu Titi, kalau untuk dikembangkan tentunya saya juga harus banyak berlatih, ya, banyak praktek melaksanakan coaching gitu. Sehingga kan biasa kendala-kendala itu ini kan si coach ini bukan hanya satu, nanti kedepannya mungkin ada beberapa gitu, dengan permasalahan yang berbeda. Karena itu pengalaman ini yang perlu saya perbanyak lagi. Baik Pak, luar biasa Bapak hari ini, semangatnya luar biasa, kemudian melakukan kegiatan observasi dengan rekan sejawat, maksudnya tidak membuat rekan sejawat itu merasa minder, tetapi mencoba terbuka sehingga si coach atau rekan sejawat itu bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak, saya mengucapkan sangat banyak terima kasih karena Bapak sudah mau berusaha dan sudah mau melaksanakan coaching. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua Bapak ya. Jadi mungkin bukan hanya Bapak saja yang bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat, tetapi mungkin bisa menjadi contoh bagi teman-teman ketika ada teman yang mengalami permasalahan, bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Baik Pak, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain waktu Pak. Mungkin ada lagi permasalahan yang ingin dibicarakan, nanti kita bertemu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.